mulanya. Liturgi pada mulanya. Ayo, siapa lagi? Tuamu. Agus, Agus. Maju. Maju. Ya. Dah, ya. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya. Pegang, pegang. Pada mulanya jelas pada mulanya nggak dapat jadi Pegang. Buat ya. Siapa lagi? Siapa? Yuli. Ya, pulang dulu pakai. vokal grup sekolah minggu ke Gunung Tinggi.
Masuklah kita ke liturgi yang pertama. Nova, Lili, Dean, Septian. Nova, Lili, Septian, Dean, Erwin. Bumi malam berbentuk nasi kosong gelap menutupi permukaan air. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudianlah Allah jadilah terang, lalu terus terjadi. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan yang gelap itu yang kumpulan air itu dinamainya laut. Amin. Firman Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakra Allah untuk memisahkan siang dari malam. Amin. Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, bertambah banyaklah dan berkembang biaklah serta penuhilah air dalam laut. Amin. Bernyanyi dari nomor 225 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jemaat berdiri. Mazmur 72 dimulai ayat 12 sampai 18. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah dia, yang bersembahkan kepadanya amat sewa. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon,
bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari, kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin dan amin. Jemaat duduk. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Bagus, Randy, Eva, Elia, Hana, Hani, Jedija, Ajis, Ajay. Bagus, Randy, Eva, Elia, Hana, Hani, Jedija, Ajis. Ajis duluan, baru Ajay. Inilah liturgi yang kedua. Maka alam ciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kejadian 1 ayat 28b begini. Lalu memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan teguhlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Amin. 1 ayat 31. Maka Allah melihat semuanya jadinya itu sungguh amat baiknya. Jadilah kita dan jadilah pagi itulah hari ke-6. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Kejadian 3 ayat 1. Beginilah bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, lalu berfirman Allah, jangan kamu makan buah itu karena buah itu bukan. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Amin. Kejadian 3 ayat 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari ia. Ia mengalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa karuh dengan pada yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Vokal grup sekolah minggu di Bethlehem. Udah sini aja dulu ya sama Mama Pendeta.
Liturgi yang ketiga, liturgi P3MI. Liturgi P3MI. Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan itulah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang gurun di belantara jalan raya bagi Allah kita. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang daftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6, 7 dan 9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas 2 ayat 13 dan 14, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan di hadapannya. Amin. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu untuk memuji dan memuliakan Allah, karena segala yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Vokal grup B3MI. Vokal grup.
Liturgi situasional. Bersaut-sautan. Kita mulai. Pemimpin pria, wanita, pria bersama. Natal adalah sebuah peristiwa ketika langit dan bumi berciuman. Natal menebus batas langit dan bumi, menerobos batas antara kaya dan miskin, gedung mewah dan gedung sederhana. Sang Immanuel memperdamaikan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Hari ini kita merayakan sukacita Natal. Dan kita mengalami penyertaan Sang Immanuel hadir dalam rumah tangga kita, dalam pergumulan tiap-tiap keluarga. Immanuel menyertai pekerjaan dan pelayanan kita. Immanuel juga menyertai anak-anak kita. Marilah kita memberikan tempat yang layak bagi Sang Immanuel, yaitu di hati kita. Immanuel, Tuhan beserta kita, memberi jaminan bahwa Allah tidak sedetik pun mendiam. Suatu pernyataan luar biasa karena datang dari langit. Immanuel, Tuhan beserta kita adalah pernyataan ilahi yang ditunjukkan kepada semua orang dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan, suku dan bangsa, strata sosial dan tradisi. Allah yang menyertai manusia dalam seluruh gumul dan juang, dalam jerih dan lelah, suka dan duka, untung dan malang. Allah menyatakan diri dalam kemalangannya sebagai berkat untuk manusia. Mari merayakan Natal dan bersyukur atas penyertaan Sang Immanuel. Pergumulan dan permasalahan datang silih berganti. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang putus asa dalam wujud meninggalkan Tuhan dan gereja. Umat Allah pun mengalami keputusasaan dan tidak berpengharapan lagi. Tetapi Natal memberi harapan dalam damai, kasih dan sukacita. Amin. Penyalakan lilin. Jemaat berdiri. Pimpinan jemaat mewakili Majelis Amang Jedija, Ketua Panitia Natal RC Tumorang, mewakili kaum Bapak Amang Barus, mewakili kaum Ibu Inang Rio, mewakili Pemuda Eka, mewakili Sekolah Minggu Jedija. Kita bernyanyi dari nomor 229 ayat 1 sampai ayat ketiga. Malam Kudus.
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Di malam Natal ini kami bersuka cita bersama semua jemaat-Mu. Engkau masih layakkan kami, perkenankan kami untuk merayakan hari Natal, merayakan hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah perayaan kami pada malam hari ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua umat-Mu dan urapi hamba-Mu, sehingga kami semua Tuhan boleh bersuka cita menikmati Natal Sang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Salam. Selamat hari Natal. Semangat. Saya mau sapa dulu anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Sekali lagi, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Saya mau sapa dulu bapaknya, karena lebih sedikit saya lihat ini. Selamat hari Natal bapak-bapak. Selamat hari Natal. Sekarang ibu-ibu, selamat hari Natal ibu-ibu. Selamat hari Natal. Lalu siapa? Kamu usia ibu bapak-bapak. Pemuda-pemudi ada? Ada ya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Iya, ada pula yang merasa anak muda mengucapkan atau menjawab. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua merayakan Natal, baik anak-anak, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu. Merayakan Natal hari ini. Tadi kita sudah mengikuti liturgi situasional. Karena kalau selama ini kan kita, baik kaum bapak, kaum ibu semua berliturgi ke depan. Jadi sebagai ganti liturgi kita itulah bersama-sama di tempat kita masing-masing. Sebagai bentuk sukacita kita dalam perayaan Natal. Saudara-saudaraku, Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena masa ini kita masih hidup di dalam pandemi COVID-19. Kalau tahun-tahun yang lalu nggak perlu pakai masker seperti ini. Susah memang memakainya, tapi harus kita pakai. Tahun-tahun sebelumnya kita tidak perlu jaga jarak, walaupun sekarang kayaknya tidak jaga jarak. Tidak perlu cuci tangan dan lain sebagainya, tapi kita harus melakukannya kalau kita mau sehat. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudaraku, walaupun pandemi COVID-19 terjadi, namun kita semua masih diberikan kesehatan. Amin. Kita masih bisa bernatal hari ini. Karena ternyata di sana banyak yang tak bisa menikmati Natal seperti kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada di acara kita masing-masing, yang tertulis di dalam Injil Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Temanya di sana, mereka akan menamakannya Immanuel. Saya akan bacakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan mulai dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yang membawa kitab, mari kita buka. Yang tidak bawa kitab, nah, gini-gini mah. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka akan menamakannya Immanuel. Tema ini merupakan tema nasional di Indonesia, termasuk juga tema PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, di mana Gereja Metodis salah satu anggota persekutuan PGI ini. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita di sini adalah bukan hanya bersama-sama seperti seorang yang sedang berjalan bersama. Allah beserta kita di sini tidak hanya seperti seorang yang sedang berjalan bersama-sama. Misalnya saya berjalan dengan seseorang, mereka berjalan bersama. Jadi Allah beserta kita tidak hanya seperti itu. Allah beserta kita di sini tidak hanya seperti berjalan sambil bergandengan tangan. Kalau sambil bergandengan tangan kan, kalau ke sana satu ya ikut yang satu lagi. Kalau terjatuh satu pasti juga nanti terjatuh yang kedua. Paling tidak hampir terjadi yang keduanya. Tidak hanya seperti itu, saudara-saudaraku. Allah beserta kita di sini. Ini lebih mengarah kepada tinggal di dalam. Allah beserta kita, berarti Allah tinggal di dalam kita. Atau menjadi satu. Sehingga kalau Allah di dalam kita atau Allah menjadi satu dengan kita, saudara-saudaraku, maka yang ada adalah kita mendapatkan kuasa Allah. Kalau Allah tinggal dalam kita, Allah bersatu dalam kita, maka yang terjadi adalah kita mendapatkan kuasa dari Tuhan Allah bersama. Itu Allah beserta kita. Kalau hanya sekedar bergandengan, hanya sekedar jalan bersama, kita belum mendapatkan kuasa Allah. Jadi Allah beserta kita dimaksud di sini, saudara-saudara, sangat dalam, di mana Dia tinggal di dalam kita atau menyatu dengan kita. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, sudah menyatu dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu sendiri diam di antara manusia, diam di dalam diri manusia. Maka kalau Tuhan itu diam dalam diri kita, kalau Tuhan itu diam di dalam hidup kita, maka kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dari mana kita bisa melihatnya? Melalui hidup kita. Kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan itu melalui hidup kita. Jadi anak Tuhan itu, saudara-saudaraku, anak Tuhan itu kalau mendapatkan Immanuel, kalau Allah itu beserta dengan dia, maka Allah akan menjadi satu di dalam hidupnya. Maka dengan demikian akan terlihat kemuliaan Allah itu di dalam hidupnya. Kalau tidak terlihat kemuliaan Allah itu di dalam hidupnya, berarti sang Immanuel itu tidak tinggal di sana, tidak tinggal dalam hidupnya.
Kemuliaan Allah itu akan nampak dari hidup kita, saudara-saudaraku. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita. Bahkan hal yang lain. Dan kemuliaan itu akan semakin lama semakin besar. Kalau Allah itu memang benar-benar tinggal. Kalau Allah itu memang benar-benar ada dalam kita. Kemuliaan Allah itu akan lama-kelamaan akan semakin besar. Sehingga kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, nanti akan sama, sampai sama seperti kemuliaan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Immanuel itu sangat indah. Indah Immanuel itu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bagaimana keindahan Immanuel itu? Kita mau lihat di sini. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pokok anggur itu Bapak Ibu saudara-saudaraku ada carangnya. Saya kurang tahu apa bahasa Bataknya ini. Ada carangnya, berarti ranting yang terbesarnya itu. Di dalam carang ini kan tumbuh juga ranting-ranting kecil. Jadi carangnya itu berarti yang lebih besar. Beda dengan pokoknya. Jadi kalau pengusaha pokok anggur saat itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau dilihatnya ranting yang tumbuh di carang itu kira-kira tidak baik, itu akan ditebang, dipotong. Kira-kira dilihatnya layu atau tidak akan menghasilkan buah, dipotong, dibakar. Ketika dipotong memang sakit rasanya bagi pohon itu. Bahkan terkadang bisa sampai hampir gundul pohon anggurnya, pokok anggurnya. Kalau memang pengusaha melihat bahwa tidak baik ranting-rantingnya itu. Jadi anak Tuhan itu saudara-saudaraku pasti mengalami pertumbuhan baik secara jasmani dan rohani seperti carang anggur yang tinggal dalam pokok anggur yang benar. Untuk bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah, dia harus mengalami penyucian. Itulah tadi potong sedikit-sedikit kalau memang tidak baik. Dipotong ranting-ranting yang tidak baik itu, sehingga nanti ketika sudah dipotong akan tumbuhlah ranting-ranting yang baru yang akan menghasilkan buah. Sakit memang menjalani penyucian itu, pembersihan itu bagi pokok anggur itu. Tapi tujuannya supaya ia berbuah. Karena kalau dibiarkan tidak akan berbuah. Demikian juga hidup kita sebagai anak Tuhan, saudara-saudara. Tuhan juga sebagai pengusaha kehidupan di bumi ini. Ketika ada dari hidup kita yang tidak baik, yang menghalangi pertumbuhan, yang menghalangi untuk menghasilkan buah, itu akan dipotong. Ketika dipotong sakit memang rasanya. Tapi tujuan Tuhan adalah supaya kita menghasilkan buah. Dalam Roma 8 juga dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Artinya bagi ibu saudara-saudara, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita akan melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan Allah turut bekerja. Maka ketika terjadi pun pemotongan ranting-ranting tadi, Allah bekerja memotong hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita yang menghalangi pertumbuhan itu. Di sana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sakit bagi kita, tapi itu untuk kebaikan kita.
untuk kebaikan kita. Tapi Yesus juga katakan di sana, bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia ketika dibentuk, dia tidak akan melawan, dia turut, dia taat. Orang yang sebaliknya ketika dibentuk Tuhan, dia melawan, berarti itu tidak mengasihi Dia. Maka di mana Allah turut bekerja? Bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Sang Immanuel itu terjadi, jika Immanuel itu ada di dalam kita, maka kita akan mampu bertahan menghadapi segala persoalan dan keadaan. Karena apa? Karena Tuhan ikut menanggungnya. Jadi ketika menjalani itu, karena kita merasakan bahwa dan mengimani bahwa Allah turut bekerja, walaupun sulit kita kerjakan perintah Tuhan itu, tidak ada omelan kita, tidak ada sungut-sungut kita. Kita bisa melihat saudara-saudaraku teladan seperti Maria dan Yusuf dalam firman Tuhan hari ini. Maria dan Yusuf bisa menang menghadapi persoalannya. Apa persoalan mereka? Persoalan rencana mereka ingin menikah. Saat itu kan mereka masih bertunangan, masih martupul istilahnya kalau kita hormat. Masih martupul yang mereka jalani. Allah berfirman kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung seorang anak. Padahal Maria belum bersuami, masih martupul. Awalnya memang Maria kaget mendengarnya, gelisah, khawatir dan lain sebagainya mendengar itu. Tapi ketika Allah berfirman melalui malaikatnya, jangan takut, bahwa yang kau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Kau akan menamakan Dia Yesus, Mesias. Karena itu perintah Allah, saudara-saudaraku. Walaupun awalnya Maria merasa sulit, karena kalau dia nanti sampaikan kepada si Yusuf akan menceraikannya atau memutuskan hubungan pertuturan itu. Bahkan tidak hanya itu, saudara-saudaraku, yang akan dialaminya. Pada zaman itu kalau sampai ada orang yang mengandung di luar nikah, yang terjadi apa? Bisa-bisa mereka sampai dirajam, sampai mati. Tahu dirajam? Dipenggal. Itu ada dalam benak Maria. Banga benok, pemuluh-pemuluh itu Yusuf. Murut di mana ya? Putus somal, cerai apa? Ibu tuh halak nang gudang, ibu tuh halak nang gudangan non. Kalau mati awi baik. Inilah persoalan rencana rumah tangga mereka. Bahkan si Yusuf juga, kepada Yusuf Allah berfirman supaya mengambil Maria menjadi istrinya, walaupun dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Teladan apa yang mau kita lihat dari Maria dan Yusuf? Jadilah padaku sesuai dengan firman, sesuai dengan perkataan. Nah, kita baca Injil Matius, Lukas, Yohanes, jawaban Maria hampir sama. Penulis Injil menceritakan bahwa Maria berserah penuh. Kalau memang itu perintah Tuhan, aku ini hambamu Tuhan, kata Maria. Dia berserah. Demikian juga si Yusuf, tidak takut mengambil Maria, karena itu perintah Tuhan. Sulit memang akan menjalani ke depan kehidupan yang seperti itu. Tapi apa kata Tuhan? Jangan takut. Ketika Allah mengatakan jangan takut, lalu mereka berserah, disitulah Allah bekerja menolong mereka. Kita lihat cerita selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sampai melahirkan Tuhan Yesus, bahkan sudah lahir pun Yesus, mereka masih dikejar-kejar oleh penguasa Herodes yang ingin membunuh mereka.
Sulit memang kehidupan mereka menyembunyikan atau lari. Tetapi Allah menyertai mereka, Allah menolong mereka, bahkan menang menghadapi persoalan yang mereka alami oleh karena Roh Kudus yang dikandung oleh Maria. Kenapa mereka bisa menang? Karena mereka berserah kepada Tuhan. Mereka mengatakan, aku hambamu Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maria bisa menang dalam persoalan nikah mereka karena apa? Karena yang dikandungnya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga mereka berdua dilepaskan dari kejaran Herodes. Nah saudara-saudaraku, saya dan Bapak Ibu kita semua juga akan bisa mengalami hal yang seperti ini, dimenangkan dalam segala persoalan kita, dalam persoalan yang kita alami. Itu akan bisa kita alami asalkan sikap kita seperti Maria dan Yusuf. Asalkan sikap Maria dan Yusuf ada pada kita. Bagaimana rupanya sikap Maria dan Yusuf? Yusuf dan Maria mereka berserah. Yusuf yang adalah seorang yang saleh, taat beragama. Dia merendahkan hatinya, tidak menolak apa perintah Tuhan, walaupun bertolak belakang dengan kesalehannya yang tunjukkan selama ini. Maria juga demikian merendahkan hatinya dengan mengatakan, aku hambamu Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berserah dan merendahkan hati, inilah kunci kemenangan dari Yusuf dan Maria. Ketika mereka berserah dan merendahkan hati, disitulah saudara-saudaraku, Immanuel itu benar-benar hadir dalam hidup mereka sehingga mereka dimenangkan. Sulit memang saudara-saudaraku jika kita lihat keadaan kita dengan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Saat kita mengalami kesulitan hidup, sering sekali memang yang kita cari bagaimana orang lain bisa menolongku, bagaimana orang yang lain, bagaimana manusia bisa membantuku. Sangat jarang kita temukan ketika mengalami persoalan hidup yang besar, dia langsung duduk berlutut, mohon dan berserah kepada Tuhan. Yang sering terjadi adalah cari bantuan ke sana, cari tanya sana, tanya itu. Setelah tak ada lagi, nggak ada yang bisa menolong, baru cari Tuhan. Ini sering terjadi. Maka dalam hidup kita Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita merindukan Sang Immanuel, itu memang benar-benar tinggal dalam hidup kita. Ketika persoalanmu datang, kesulitanmu datang sebesar apapun itu, maka yang pertama yang kita lakukan adalah berlutut di hadapan Tuhan, berserah dan merendahkan hati. Jangan tunggu mentok dulu, jangan tunggu tidak ada jalan baru. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maria dan Yusuf melakukan itu. Mereka berserah, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika mengalami persoalan pertama kali terjadi, yaitu saat malaikat berfirman kepadanya. Maka demikian juga seharusnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Di sepanjang tahun 2020 ini merupakan masa-masa sulit bagi kita umat manusia di dunia ini, termasuk kita yang ada di tempat ini. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudaraku, hingga detik ini Tuhan masih memberi kita hidup. Amin. Itu harus kita syukuri. Kita masih sehat semua hari ini.
anak-anak kita sehat, kita masih bisa bekerja sebagaimana biasanya. Sementara banyak orang lain kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan nafkah dalam hidupnya akibat dampak dari COVID-19 ini. Ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berpenghasilan sebagaimana biasanya. Bahkan hari ini kita bisa bernatal di malam hari ini. Walaupun ya biasanya 2-3 kali ada Natal kita, perayaan kita, ini hanya sekali. Tapi kita bersyukur masih bisa merayakannya. Walaupun harus melakukan protokol kesehatan seperti ini. Situasi sulit ini bisa kita lalui dan akan terus bisa kita lalui jika Allah Sang Immanuel itu diam dan tinggal di hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan malam hari ini, di dalam perayaan Natal kita malam hari ini, mari kita meneladani Yusuf dan Maria. Ketika mengalami persoalan hidupnya, mereka berserah dan pada saat itu mereka merendahkan hatinya. Sulit melakukan perintahnya, tapi mereka berserah dan merendahkan hati. Saat itulah Sang Immanuel ada di dalam kita, sehingga persoalan bisa kita lalui, bisa kita lewati. Itu akan kita miliki Bapak Ibu Saudara-saudaraku jika kita mau meneladani Yusuf dan Maria. Biarlah kita semua malam hari ini mau meneladani, sehingga Sang Immanuel itu tinggal di dalam rumah tangga kita, Sang Immanuel itu tinggal dalam keluarga kita, Sang Immanuel itu tinggal dalam pekerjaan, bahkan tinggal di dalam hati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Sang Immanuel yang sudah turun ke bumi dari tahta kerajaanmu di surga, menjadi sama dengan kami manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tinggal di dalam hidup kami, menolong kami menjalani setiap masa-masa sulit kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah merasakan Sang Immanuel tinggal di dalam persekutuan kami, tinggal di hati kami. Biarlah Tuhan, Immanuel itu tetap dan selamanya tinggal, sehingga dalam hidup kami, kami boleh mengalami seperti yang dialami Maria dan Yusuf, dimenangkan dalam setiap persoalan. Bila kami meneladani Maria dan Yusuf, ketika persoalannya datang, yang pertama dilakukan adalah berserah dan merendahkan hati, melakukan perintah Tuhan. Bila kami semua umat-Mu ini juga meneladaninya, sehingga kami selalu taat kepadamu, melakukan kehendak-Mu walaupun itu sulit. Karena kami mengimani bahwa Allah juga turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Sesulit apapun yang kami alami dalam hidup kami, itu adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh merayakan Natal bersama dengan suami istri, bersama dengan anak-anak kami, keluarga kami. Kami bersyukur kami boleh merayakan Natal malam hari ini, semuanya oleh karena kebaikan. Biarlah kami Tuhan, Kau ajari, Kau ingatkan untuk selalu bersyukur setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Perayaan dan ibadah kami selanjutnya hingga selesai nanti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tinggal di dalam persekutuan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu itu boleh kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Sekalipun ada pergumulan, ada kekurangan kami dalam ibadah kami, pelayan kami ini, atau ada kekurangan orang lain yang kami lihat, jangan biarkan itu Tuhan merusak sukacita kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi Bapak Ibu dari nomor 220 ayat 1 sampai ayat ketiga, kita sambil mengumpulkan persembahan. Alam Raya berkumandang. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah memberkati kami ketika kami mengawali ibadah dan perayaan kami. Kami merasakan Immanuel hadir dalam hidup kami, dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua semakin bersuka cita dan bersyukur di dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau selalu tinggal dalam hidup kami dan persekutuan kami, menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kami. Terpuji, termulia Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada Engkau. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.
dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Salam. Selamat Hari Natal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami serahkan kepada guru sekolah minggu untuk melanjutkan acara kita.